Shalom saudara, mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati kami dalam pergumulan, masalah, persoalan hidup kami sehari-hari. Kiranya tangan Tuhan selalu menyertai dan Engkau memberkati kehidupan kami. Juga di dalam kami yang dalam pergumulan, yang sakit, Tuhan kiranya Engkau mau sembuhkan, Engkau mau pulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan melihat firman Tuhan dalam kitab Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri ataukah orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Sampai di sini dahulu, saudara. Ketika Yesus berjalan, sedang lewat, maka didapati seorang buta yang sejak lahir. Maka murid-murid belajar untuk bertanya. Setiap ada kejadian yang tidak baik, kejadian kecelakaan, kejadian bencana, cacat, orang akan bertanya, kenapa ini? Dosa siapa ini? Orang tuanya atau apa yang dilakukan? Memang saudara, semua itu ada sebab akibat. Memang semuanya itu ada tabur tuai. Jadi kita tahu apa yang kita alami, mungkin bencana, sakit, penyakit, persoalan, itu akibat dari perbuatan kita. Mungkin makan salah, ya tidur kurang, mungkin kita emosi, mungkin kita sambil nyetir ngantuk, saudara, dan sebagainya. Tetapi saudara juga ada yang dihubungkan dengan dosa. Mungkin orang tuanya berdosa, mungkin orang ini dulunya berdosa. Memang saya pernah menjumpai ada satu orang anak muda. Saudara, dia masih muda, ya orang tuanya kaya. Nah dia ini karena muda cukup ganteng juga. Kemudian apa yang dilakukan? Dia selalu menipu gadis-gadis. Dan beberapa gadis-gadis yang masih gadis sudah saudara dirusak semua. Cece kokonya ya marah tapi bangga. Mama papanya juga tahu itu salah, sambil marah sambil bangga. Apa yang terjadi kemudian? Suatu hari ketika dia sudah punya anak, sudah punya istri, saudara, yang terjadi dia mengalami satu bencana, yaitu dia dibunuh oleh seorang dan kemudian mayatnya saudara disemen. Nah, apakah ini akibat dari itu atau tidak? Saudara, pasti orang akan bertanya-tanya. Nah, kita akan melihat semua sakit, semua bencana itu bisa dari dosa dia, bisa dari dosa atau orang sekitar kita dan kita ikut-ikutan. Contoh, kalau kita ikut duduk dengan orang-orang penjudi kemudian ditangkap, kita nggak ikut pun ketangkap. Minimal saudara kita diinterogasi. Mungkin kita dituduh dengan pasal yang ringan. Namun tetap, akhirnya orang berkata juga, jangan kumpul si A, karena itu golongannya penjudi, padahal kita nggak judi. Kita juga nggak mabuk, tapi kumpulan mabuk, kita kena. Demikian juga mungkin kita tinggal satu kota, dan kota ini saudara, kotanya mungkin penuh maksiat, atau saudara mungkin suka merusak alam, sehingga kemudian terjadi banjir, karena pohon-pohon ditebang semua dan sebagainya. Itu bukan salah kita, tapi kita juga kena akibatnya. Tetapi juga saudara, memang itu Tuhan izinkan. Mungkin karena curah hujannya tinggi, mungkin karena ada apa saudara. Tetapi yang pasti tidak selalu karena dosa. Ada hal tertentu untuk menyatakan kemuliaan Allah, untuk melatih kita, untuk menguji kita. Apakah kita bisa bersyukur? Apakah kita waspada atau tidak? Salah satu contoh kita lihat tadi, yaitu di dalam Yohanes 9 ini disebutkan apa? Ketika orang buta lahir, orang tanya, salah siapa? Apa jawab Yesus? Kita lihat dulu. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ini alasannya. Jadi ada dalam orang tuanya dosa, ada dia dosa. Tapi juga ada yang disebutkan kemuliaan Allah mau dinyatakan. Jadi Yesus mengajarkan 3 hal dalam hal ini. Bisa dosa orang tuanya, bisa dosa orang itu sendiri, tetapi ini juga bisa kemuliaan Allah mau dinyatakan. Sehingga saudara, kita harus menjauhi dosa. Karena dosa itu bisa berakibat, karena Yesus katakan bahwa bukan dari dosa orang tuanya, berarti bisa juga dari orang tuanya dosanya.
bukan dari dosa dia sendiri, berarti bisa dari dosa dia sendiri. Akhirnya dari sini kita melihat, jangan bermain-main dengan dosa. Mari kita mengakhiri dan kita bertobat sungguh-sungguh. Biar kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup kita. Seandainya kita susah, seandainya kita rugi, ada masalah, bukan karena dosa, tapi kemuliaan Allah mau dinyatakan dalam hidup kita. Kita lihat terus ayatnya. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk-aduknya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu yang membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Nah, inilah saudara sesuatu hal, yaitu pergilah. Pergilah. Kata pergilah itu saudara berarti kita diutus. Sehingga Yesus mengatakan pergilah ke kolam Siloam. Kamu diutus untuk pergi ke satu tempat yang diutus di situ. Setiap orang yang ada di dunia ini adalah orang yang diutus oleh Tuhan. Diutus untuk saudara menolong, menopang, memberitakan Injil, mendoakan. Saudara, diutus untuk apa? Mengajar, mendidik, mengingatkan. Orang tua diutus untuk mengasuh anaknya. Pemimpin rohani diutus untuk menyehatkan iman dan rohaninya. Demikian saudara, kita tahu bahwa setiap orang yang percaya harus sadar bahwa dirinya diutus oleh Tuhan. Sehingga saudara, kita harus pergi ke kolam Siloam. Artinya kolam Siloam itu artinya saudara, kita membasuh supaya kita sadar bahwa kita ini orang yang diutus. Sampailah ke kolam Siloam, basuhlah mata kita supaya kita melek, kita bisa melihat kemuliaan Allah, kita bisa melihat panggilan kita. Kita bisa melihat kasih dan janji-janji Tuhan yang akan diberikan kepada kita. Kita bisa melihat, saudara, betapa indahnya firman Allah yang hidup. Kita bisa melihat kuasa kasih Tuhan yang begitu besar, yang ajaib kepada kita. Mari saudara, hari ini jangan menjadi orang saudara yang diam, tetapi orang yang diutus. Oleh sebab itu, jangan berlama-lama. Mari kita membasuh saudara mata kita di tempat yang disebut marilah diutus. Disitulah kita akan melihat. Ketika kita diutus, kita melihat bahwa Tuhan menyertai kita. Ketika kita pergi dan kita pergi ke satu tempat yang diutus, maka kita melihat betapa berartinya hidup kita. Karena Tuhan memakai kita untuk menolong orang lain, menyembuhkan, memulihkan. Haleluya. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, yang kami kenal dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jikalau hari ini ada persoalan masalah tantangan, saudara kami, mari saudara dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Apapun persoalan masalahmu, hari ini percayalah bahwa engkau diutus. Bukan hanya engkau sembuh, tapi untuk menyembuhkan, memulihkan banyak orang. Jikalau engkau dalam pergumulan masalah keuangan keluarga, studi karir, bisnismu, keuanganmu, apapun juga, masa depanmu, pasangan hidupmu, studimu, Tuhan akan menolong kau. Di dalam nama Yesus, biar Tuhan memberkatimu, memulihkan engkau yang sakit, tumpangan tanganmu bagian sakit. Percayalah bahwa engkau di dunia ini diutus oleh Tuhan, bukan untuk menerima penyakit, tetapi untuk disembuhkan dan menyembuhkan, untuk diberkati dan memberkati. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera. Tuhan Yesus memberkati.